Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Valda Srihandini dari SMA Negeri 1 Tuban, selaku pembicara pertama dari tim pemerintah, akan menyampaikan argumen terkait Mosi 1. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwa ekonomi biru ini merupakan pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Berkaitan dengan negara maritim yang merupakan suatu negara dengan area perairan yang lebih luas dibandingkan dengan area daratannya, strategi ekonomi biru bukan menjadi satu-satunya jawaban untuk menjawab persoalan terkait potensi alam Indonesia, khususnya wilayah perairan yang cenderung lebih mendominasi. Terlepas dari itu, perlu kita ketahui bahwasanya strategi ekonomi biru ini merujuk pada pengalihan hak asasi pihak bersangkutan oleh pihak yang berkepentingan. Perlindungan kepada nelayan kecil atau kepada nelayan-nelayan tradisional skala kecil menjadi semakin menyempit. Hal ini mendorong munculnya krisis pada nelayan setempat, bukan tanpa alasan. Semua pelaku perikanan skala kecil menjadi terjebak dalam berlangsungnya strategi ekonomi biru oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bagaimana dengan nasib para nelayan yang dikesampingkan hak dan potensi dari profesinya? Pemberdayaan ekosistem sekitarnya juga dikesampingkan dan ditekan untuk pemanfaatan pendekatan berbasis hak kepemilikan. Hal tersebut bukan menjadi jawaban untuk menanggapi krisis yang masih berlangsung berdasarkan sektor kelautan Indonesia, bergantung pada aset alam tanpa mempertimbangkan dampak sosial, budaya, ekonomi kecil, akan menjadikan konsolidasi dan akumulasi hak kuota serta munculnya oligopoli kuota. Beberapa persoalan di atas dibuktikan dengan adanya penyempitan hak asasi oleh nelayan yang dilakukan oleh penelitian melalui 22 akademisi, praktisi, dan aktivis yang bergerak di sektor perikanan dan kelautan. Berdasarkan penelitian tersebut menyebutkan adanya 4 dampak negatif dari pendekatan berbasis hak kepemilikan. Pertama, munculnya konflik budaya dan sosial akibat terjadinya marginalisasi masyarakat nelayan pribumi dan nelayan skala kecil. Keduanya ini terjadi karena konsolidasi dan akumulasi hak kuota perikanan serta munculnya oligopoli dalam kuota perikanan. Kemudian terputusnya hak akses nelayan dalam komunitas nelayan skala kecil sehingga muncul kesulitan ekonomi yang sangat serius. Dan juga tidak hanya itu, dampak dari negatif berikutnya adalah kegagalan dalam mencegah penurunan atau degradasi stok ikan sekaligus menghalangi pembangunan ekosistem di banyak negara. Memilih untuk menerapkan strategi ekonomi biru dengan dampak-dampak yang ditinjau akan memberikan begitu banyak efek-efek negatif dan ditimbulkan hal tersebut menjadikan persoalan yang sangat serius dan dapat mengancam pertumbuhan kelangsungan kesejahteraan dari masyarakat Indonesia, khususnya bagi para nelayan Indonesia. Fakta bahwa kekuatan pasar akan mengarahkan pada perbaikan ekonomi, sosial, ekosistem, kemudian pendekatan terhadap hak kepemilikan sudah menjadi bagian dari agenda global yang begitu berkaitan dengan multi-stakeholderisme, pertumbuhan, dan ekonomi biru, serta tata ruang laut yang dibuat seolah-olah menjadi solusi bijak untuk lingkungan. Menanggapi hal tersebut, seolah-olah akan menjadi solusi untuk komunitas nelayan dan menciptakan laba, namun mengabaikan kesetimbangan, relasi, dan pengetahuan, posisi pengetahuan dan kuasa akses kontrol. Jadi sekali lagi saya tegaskan
sebagai pembicara pertama tim pemerintah, saya sangat setuju pada mosi yang menyatakan bahwa sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Selama yang bersangkutan tidak ada yang saling diberatkan sebelah tangan, hal ini perlu kita dukung dan kita tanamkan sebagai bentuk penyetaraan dalam seluruh profesi dan potensi yang ada di Indonesia. Terlebih dampak yang timbul juga akan menyebabkan salah satu pihak menjadi timpang dan tidak mencerminkan bangsa Indonesia yang adil dan berdaulat. Poinnya adalah suatu keadaan tidak akan melulu menjadi kesempatan yang besar jika kita tidak menuju pada hal-hal yang lebih kritis untuk kedepannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.